set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3104. Apa? Semua orang termasuk 4 rasul dan juga seluruh anggota keluarga Mika tersentak mendengar hal ini. Mereka sulit mempercayai telinga mereka. Setiap orang dari mereka pernah mendengar tentang nama bos pusat dan juga kekuatannya sebanding dengan tahap semisain. Namun fakta bahwa dia telah mengakui secara terang-terangan bahwa dia bukanlah tandingan Iwan. Itu menunjukkan fakta yang mengerikan bahwa Iwan jauh lebih kuat dari yang mereka kira, bahkan melampaui tahap semisain. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, terutama bagi seseorang yang berusia 30-an tahun. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Orang hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya mereka mendengar hal ini. Tetapi mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Dengan berita ini, bahkan Hauser dan Ishak terlalu terkejut untuk berkata-kata. Setelah menyaksikan Iwan sendirian mengalahkan Hades, keduanya yakin bahwa kekuatan Iwan berada di tahap puncak yang munah. Tak satu pun dari mereka, bahkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun, akan membayangkan bahwa kekuatan Iwan telah mencapai tahap semisain. Tidak heran Iwan punya nyali untuk menghadapi para keluarga Mika sendirian. Rasul Agung, anak laki-laki ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Dan aku khawatir kita perlu menggabungkan kekuatan kita untuk menghadapi serangan apapun. Juga peluang untuk mengalahkannya. Aku akan mencoba menyelamatkan Iton, sementara itu semua dari kalian menggabungkan kekuatan kalian dan membuat pengalihan. Saya yakin jika kita bekerja sama, kita bisa mengalahkan dia dengan mudah. Dan kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri dengan cara apapun. Ini terlalu berbahaya bagi orang seperti dia kabur, bos pusat berkata. Menembak Rasul Agung sekilas mengetahui. Dia tahu betul bahwa dia akan mempunyai kesempatan melawan Iwan sendirian. Tetapi karena Iwan menantangnya untuk bertarung dengan kekuatan gabungan mereka, dia akan dengan senang hati meminta bantuan mereka. Semuanya adil dalam cinta dan perang. Bahkan sebelum Iwan sempat mengetahuinya apa yang terjadi, bos pusat melompat ke udara menyalurkan gelombang kekuatan yang sangat besar dan mengirimkannya langsung ke arah Iwan, berharap bisa membuatnya lengah dan menggunakan gangguan tersebut untuk membantu Iton melarikan diri. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu main-main, Iwan mendengus. Dengan refleks secepat rubah, dia melepaskan tanggung jawabnya yaitu Iton dan berjungkil balik di udara, menggunakan tubuh Iton sebagai landasan peluncuran untuk menendang dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menyalurkan seluruh kekuatan dalam dirinya ke jarinya, melepaskan early thunder khasnya untuk melawan serangan bos pusat. Bos pusat yang tahu betul bahwa dia bukan tandingan Iwan, melesat pergi tepat pada waktunya dan menghilang dari pandangan Iwan hanya dengan kibasan jubahnya. Oh, jadi kamu sedang memainkan permainan kecepatan ya? Pilihan yang salah, ejek Iwan. Dengan langkah yang lincah, Iwan meluncurkan dirinya ke udara dengan gerakan yang dikenal sebagai langkah hantu, hanya menyisakan siluet bayangannya saat dia menghantam lurus ke arah bos pusat. Oh tidak, bos pusat tersentak. Phantom Step Iwan begitu lincah sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Satu-satunya pertahanannya adalah terus menghindari Iwan setiap kali dia muncul di depannya. Karena dia hampir mencapai tahap semisain, dia bisa saja berhasil melarikan diri dari Iwan setiap saat, meskipun hanya sementara.
Ini dia semuanya. Serang dia. Ini akan mengajari dia untuk tidak main-main dengan para keluarga Mika. Perintah para Rasul Agung menyadari kesempatan sempurna untuk menyerang Iwan saat dia sibuk dengan bos pusat. Punggungnya menghadap mereka dan itu adalah kesempatan emas untuk menyerang. Semua Mika menyalurkan energi mereka yang sebenarnya ke dalam satu berkas cahaya yang terkondensasi, yang memanfaatkan energi jauh melampaui imajinasi mereka dan lalu mengirimkannya langsung ke arah punggung Iwan. Bos pusat juga melancarkan serangan di saat yang sama, mengakibatkan Iwan terpojok dari depan dan juga belakang. Meskipun tak satu pun dari mereka dapat melawan Iwan sendirian, kekuatan gabungan mereka dapat dengan mudah menjatuhkan Iwan. Selain para Rasul Agung dan juga penjaga guru suci, dari para Mika juga memiliki guru-guru lain yang tersembunyi di antara mereka. Dan sebagian besar anggotanya telah mencapai tahap puncak yang munah atau bahkan tahap akhir yang munah. Iwan kalah jumlah dan meskipun tidak ada lawan yang sekuat dia, gabungan kekuatan kolektif mereka tidak bisa diremehkan. Terutama dengan rencana yang begitu rumit. Dengan menyerang Iwan dari arah berlawanan, mereka memiliki peluang besar untuk mengalahkannya.